Ya Allah. para ulama, solihin, para guru, para ustaz, semuanya yang saya hormati dan saya taklifi, dan begitu juga segenap teman-teman seperjuangan mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Raisi Akbar di Jamiyatin Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau dan keturunan-keturunan kita dan cucu kita juga mendapatkan barokah daripada beliau dan para ulama-ulama di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah kita meneruskan kajian rutinan tentang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka untuk mengokohkan serta mengenalkan apa ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah beserta ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita bakal rajin terpunya manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Garen merosaki pengajian saya tabongkor jika kita dekat dengan kelompok Al-Hulul wal Ittihad. Okey. Ini kian kajian mana? Dapat pembahasan kebenaran beliau wa minhum man qala bil hululi wal ittihad wa hum jahalatul mutasawwifah. Wa minhum, di antara dari kelompok-kelompok yang bertebaran di tanah Jawa adalah kelompok-kelompok yang punya paham hulul dan ittihad. Hulul itu adalah bersemayamnya zat Allah kepada makhluk, begitu juga makhluk kepada zat Allah. Ini namanya hulul. Begitu juga ada paham ittihad, menyatuan zat, bahwa Allah itu, bahwa di dunia ini adalah bagian dari Allah. Ini ada paham-paham yang seperti ini. Oleh karena itu, paham-paham seperti ini memang harus kita pahami dan kemudian kita hindari. Seperti hulul. Hulul ini ada seorang sufi mengaku dirinya sufi. Entah apa memang sufi beneran, apa sufi suka selfie. Sufi suka selfie. Sufi suka bermah. Ini menghalangi persatuan dengan Tuhan. Pada akhirnya di antara dulu yang divonis mati, yaitu adalah pahamnya Abu Mansur Al-Hallaj.
Ini yang kemudian dihormati oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Begitu juga paham ittihad, bersatu, menyatunya makhluk dengan Tuhan. Ini ternyata adalah bagian di antara paham yang saat ini juga ada pada masa sekarang, yang disampaikan oleh jahalatul mutasawwifah, orang-orang bodoh yang pada hakikatnya mereka itu bukan ahli tasawuf, sok sufi. Mereka mengatakan innahu ta'ala al-wujud al-mutlaq, bahwa Allah Ta'ala itu wujudnya wujud mutlak. Artinya ya semua wujud itu adalah wujudnya Allah. Wa inna ghairahu la yattasifu bil wujud aslan. Selain Allah itu tidak punya sifat wujud. Yang lain ini tidak punya sifat wujud. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Contoh umpama hatta idza qalu, ketika mereka mengatakan al-insan maujud, manusia itu ada. Famaknahu anna lahu ta'alluqan bil wujud mutlaq. Manusia yang dikatakan wujud itu punya hubungan dengan wujud mutlak, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujudnya bulan itu ada kaitan dengan wujudnya Allah. Pernyataan-pernyataan seperti ini, baik itu dengan hulul ataupun ittihad, penyatuan atau wahdatul wujud, ini adalah memiliki banyak komentar dari para ulama, baik negatif maupun positif. Di antara daripada komentar yang disampaikan oleh qala al-allamah al-amir fi hasyiyati Abdis Salam, beliau mengatakan huwa kufrun sharih, ini adalah kekafiran yang nyata, kafir, karena di situ menyatukan Allah dengan makhluk, atau Allah bersemayam di makhluk, Tuhan bersemayam di makhluk. Di makhluk kan menyamai, bisa roti, bisa buah, bisa rusuk, ini bisa berbahaya. Wala hulu la wala ittihad, tidak ada hulu, tidak ada ittihad. Fa'in waqa'at. Nah sekarang kalau misalkan ada syubhat-syubhat ulama-ulama besar kita yang sepertinya mereka itu berpaham hulu dan ittihad, bagaimana sikap kita? Ini kata beliau, dalam Islam itu tidak ada hulu dan ittihad. Cuma kalau nanti ada fa'in waqa'a min akabiril awliya, jika nanti terjadi dari para pembesar aulia, ulama-ulama aulia-aulia yang besar, mayuhim dalika, sepertinya memang diduga begitu, maka bagaimana sikap kita? Uwilah, maka ditakwil. Ditakwil itu nanti diarahkan kepada makna lain, bima yunasibuhu, sesuai dengan makna yang cocok kepada keadaan orang tersebut. Kama yaqa'u minhum, sebagaimana terjadi di antara mereka dalam paham wahdatul wujud, seperti mengatakan sebagian mereka ma fil jubbati illallah, tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Ini ada yang pernyataan ini. Misalkan mengatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah yang dipakai. Sebut dengan jubah itu adalah tidak ada kecuali Allah. Secara zahir di situ ada paham hulu, bisa juga paham ittihad. Bagaimana kita dalam menanggapi itu? Maka kita takwil dengan cara bagaimana? Mungkin arada annama fil jubbati
Mungkin orang yang mengatakan dan berpaham ini dari para aulia al-kibar mengatakan mafil jubbah bahwa apa yang ada di dalam jubbah bal wal kauni kulli, bahkan semua alam semesta ini la wujuda lahu illa billah, tidak ada wujudnya pada hakikatnya kecuali sebab Allah yang mewujudkan. Bisa jadi maknanya seperti itu. Ma fil jubbati illallah. Tidak ada yang ada di dalam jubbah ini, tidak ada wujudnya kecuali diwujudkan oleh Allah. Bisa seperti itu. Jadi ini berusaha penakwilan kita agar kita ini tidak menuduh para aulia kibar dari ulama kita sesat dengan memiliki paham ulul dan ittihad. Wa qala fi lawaqihil anwar, memang pernyataan-pernyataan seperti ini banyak ditemukan. Ini istilahnya kalau dalam tasawuf itu namanya adalah syatohat sufi, ucapan-ungkapan yang diucapkan oleh orang sufi yang sulit dimengerti oleh orang biasa, itu diucapkan lantaran sesuatu yang dia lihat antara dirinya dengan Allah. Kekasaran atau pada orang ngikau, pada orang ngajar, orang kasaran kalau kan bersedia betul dengan saya. Jualan rokok, jualan apa, orang panggilan masuk ambo orang sini buat dengan gero kosan, masuk tambah bersedia. Jadi itu dianggap ungkapan, di mana ungkapan itu berdasarkan apa yang dia lihat antara dirinya dan Allah. Sehingga kadang tak nyambung di orang sebelahnya. Ini namanya syatohat. Ini juga ada istilah-istilah begitu di dalam sufi, di dalam tasawuf. Di dalam kitab Lawaqihil Anwar, man min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin, termasuk tingkat makrifat yang sempurna adalah menyaksikan sifat kehambaan dan sifat ketuhanan. Ini ada yang mengatakan begitu. Jadi makrifat, tingkat makrifat yang paling tinggi sempurna itu adalah menyaksikan sifat kehambaan dan juga sifat ketuhanan. Wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqtin ma falaysa wa bi'arif. Setiap orang yang arif mengaku dirinya arif billah, tapi satu sisi, satu saat nafa syuhudal abdi, dia itu tidak menyaksikan sifat kehambaan di waqtin, di suatu waktu, maka falaysa huwa bi'arif, orang tersebut tidak bisa dikatakan arif. Kenapa? Karena tidak bisa menyaksikan sifatul abdi dan sifatul rabbi dalam satu ketika pada saat itu. Wa inna ma huwa fi dzalikal waqt sahibul hal. Hanya saja orang tersebut pada saat itu dia punya hal, sahibul hal, dia punya hal yang memang hadir kepada dirinya antara dirinya dan Allah. Wa sahibul hal sakran la tahqiqa itu. Ketika orang kedatang hal, ini istilah hal ini kalau sufi itu istilahnya datang halnya. Orang yang datang halnya seperti itu, keadaan antara dirinya dengan Allah itu diibaratkan seperti sakral, seperti orang mabuk. La tahqiqa indahu, ya adanya itu tidak nyata. Dan orang mabuk kan, orang mabuk memperlalai ya. Biasa saya kalau tak kalau melakukannya bumi kepada langit pikir, tapi ini mampu kepada Allah, mampunya kepada Allah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau memang ukir anal murad biwahdatil wujud wal ittihad, bahwa yang dimaksudkan dengan paham wahdatil wujud dan ittihad fi madhabil qawmi
menurut madhab Syafi'i laisa 'ala dhahir al-mutawakkal, itu tidak bisa diartikan kepada arti dhahirnya sebagaimana yang diduga. Artinya memang dia mengatakan seperti itu, bukan dhahirnya begitu. Mafil jubba Allah, bukan dhahirnya dirinya kebutuhan. Orang yang mengatakan mafil jubba Allah bukan berarti secara dhahir orang nggak bisa mengakomodir. Maka ditakwil, ada makna yang di situ seakan-akan keterbatasan ucapan untuk mengungkapkan antara dia dengan Allah. Seakan-akan rasa keterbatasan ucapan mau mengungkapkan apa saja lebih dia bisa mengena kepada hal itu kecuali dengan mafil jubba itu. Perlu boleh untuk mengungkapkan kata-kata yang lebih pas, karena penyaksian dia sebagai hamba kepada Tuhan. Sama wa idza kanat ubadatul awthan yaqulun, ketika para penyembah berhala mengatakan mana budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kami tidak menyembah para berhala-berhala itu kecuali mereka membuat kita itu lebih dekat kepada Allah. Walam yaqulu humullah, mereka tidak mengklaim bahwa mereka berhala itu adalah Allah.